apa ya, kayak ilmu silat ya, Raja Wali ngepret gitu. Artinya menggunakan kekuatan angin dari luar, angin perubahan yang kencang di luar ke dalam, supaya di dalam yang merasa udah terlalu nyaman, ya kan, berubah gitu. Nah setelah itu tentu kita rapikan. Pelindo yang selama ini menolak harus tahu diri. Silakan telepon siapa aja, saya mah cuek urusan begitu. Emang gue pikirin. Raja Wali ngepret. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli beserta Dirut PT KAI Edi Sukmoro mendatangi Pelabuhan Tanjung Priok. Kedatangan Rizal Ramli untuk membuka kembali jalur kereta api dari Dermaga 3 menuju stasiun Tanjung Priok yang sebelumnya ditutup oleh Pelindo 2. Dengan dibukanya jalur kereta ini, diharapkan dapat mempercepat angkut barang di pelabuhan. Agar segera dibangun jalan kereta api, Pelindo yang selama ini menolak harus tahu diri, ini kepentingan nasional. Jauh lebih penting dari sekedar keuntungan yang didapat oleh Pelindo. Dana yang dikeluarkan untuk pembongkaran dan perbaikan tersebut mencapai 70 miliar rupiah dengan target selesai 2 hingga 3 bulan. Rizal juga optimis programnya akan selesai tepat waktu. Pak Rizal ini kan masih ada hubungannya dengan Pelindo, tapi bahkan di Dirut Pelindo aja kemarin langsung menelpon sama menteri-menteri di atas ya Pak. Itu gimana Pak nanti kalau bisa terjadi koordinasinya Pak? Ya silakan telepon siapa aja, saya mah cuek urusan begitu. Emang gue pikirin. Ya. Pak Rizal, satu pertanyaan Pak. Kan masih jalankan 35.000 megawatt. Sementara itu terkait dengan pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati dengan dirinya, Rizal Ramli enggan menyinggung pertemuan tersebut. Dari Jakarta, Panji Ramadan, TV One mengabarkan. Ya RI 18 Pak Taufik, Pak Rizal Ramli ya. Tadi satu yang kedengaran itu, saya punya jurus Raja Wali ngepret. Ini gimana sih Menko punya moto seperti ini, apa yang harus kita maknain dari sini? Sebetulnya menarik ya. Saya juga baru dengar tuh Raja Wali ngepret, kayak baca buku cerita silat zaman dulu. Tapi kalau mau dibahas sebetulnya ada dua hal mengenai Pak Rizal Jalil ini. Yang jelas dia aktivis, warna aktivisnya masih terlihat. Jadi yang dibahas menurut saya yang menarik itu dua hal. Satu, substansi apa yang disampaikan. Kedua, cara proses dia menyampaikan. Itu kan yang bikin ramai itu kan. Nah, saya ingin membatasi berbicara dari sisi yang bukan sisi politik lah, gitu. Dari aspek manajemennya, organisasi, sama dari soft skill-nya. Kalau dari substansi yang disampaikan, menurut saya sampai orang sebut wah dia konflik, mengkritik, mengkoreksi. Bikin gaduh dibilang ya? Bikin gaduh. Ya gaduh enggak tergantung kita ngasih makna kan. Menurut saya enggak konflik. Kenapa? Pak JK itu dari berpikirnya beliau itu atau kekuatan berpikir, brain strength itu lebih sebagai entrepreneur. Pak Rizal ya, Pak Rizal ya? Bukan Pak JK. Pak JK itu entrepreneur. Pokoknya gue mau 30 megawatt, bang. Berpikirnya berbeda. Jadi dengan street smartness-nya, Pak JK bilang 35.000 megawatt. Pak Rizal, dia berpikirnya berbeda. Dia sebagai manajer, pengelola, orang yang harus dengan berhitung segala macam, dia berpikirnya memang harus begitu. Logika. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, bisa tercapai, mau apa diomongin? Kerjainnya kita itu bukan bentuk dipertentangkan gitu loh. Jadi memang tiap orang berbeda. Misalkan gini, seorang entrepreneur dengan seorang expert mikirnya kan beda. Itu kalau guyonan udah bawaan otak tuh. Jadi jangan diributin. Apa yang bedanya entrepreneur dan expert untuk mencapai tujuan apa? Kalau expert tuh kuat di wacana ini, tapi dia tidak membumi. Kalau entrepreneur, dia berpikirnya tidak sequence, tidak berturut, dan dia berpikirnya saya maunya kemari, aturannya urusan belakang, pokoknya saya mau kemari, dia menggunakan street smartness. Jadi cerdik gitu ya. Nah kalau Pak Rizal nih, dia bukan expert. Dia bukan expert? Dia praktisi, tapi dia bukan entrepreneur. Dia praktisi yang sebagai praktisi yang ngelola kegiatan gini, dia harus menjabarkan. Dan saya melihat dengan kekuatan berpikirnya Pak Rizal ini, kalau dia bilang saya mau mencapai itu, dia bisa ceritakan tuh, dia bisa pertanggungjawabkan bahwa itu bisa dicapai atau enggak. Sehingga berpikirnya kalau
kalau secara hitungan saya dengan secara praktis bukan teori ya, ini nggak mungkin dicapai, buat apa di target segitu. Loh, tapi kan goalsnya atau tujuan-tujuan objektifnya dari atasannya nih, misalnya presiden dan wakil presiden kan inginnya ke sana. Nah ini ntar dulu nih, soal atasan ntar dulu nih, ini kita menarik lagi. Ini masalah budaya. Kalau ngomong perkembangan organisasi sekarang, sekarang nih nggak harus setiap orang boleh pilih. Itu namanya mental atasan bawahan itu sudah mulai harus dihilangkan. Oke. Sekarang ini di organisasi, kalau apalagi sudah berbicara profesional, orang bukan melihat hierarki, tapi orang melihat kompetensi. Hierarki ada. Di mana waktu mengambil keputusan, dia yang mengambil keputusan. Oke. Tapi yang berhak berbicara, orang yang kompeten. Misal begini, saya pernah punya klien banknya udah ditutup. Jadi di rootnya bilang gini, wah dia harus begini-gini. Si bawahannya, dia bilang, terserah kalau Bapak lakukan itu, saya nggak tanggung jawab, kalau ini nggak akan tercapai. Kaget. Kenapa? Harusnya begini-begini. Kan dia expert. Oke. Akhirnya atasannya, si dirutnya ini, oke, kalau gitu ikutin Andro. That is gitu. Oke. Jadi bukan hierarki gitu Iya, Mas Adi, Bang Rizal atau Pak Rizal, kalau saya dulu Bang Rizal ya. Pak Rizal sekarang jadi Pak Menteri. Apa perbedaannya Pak Rizal dulu waktu jadi pengamat, kemudian aktivis, dengan sekarang sudah jadi Pak Menko? Apa bedanya? Ada saya melihatnya trilogi kehidupan Pak Rizal Ramli ya. Pertama dia sebagai aktivis, dia mengamati pemerintahan, kemudian apa yang harus dilakukan, dan kemudian beberapa di antaranya waktu mahasiswa dia sudah lakukan juga, seperti misalnya ketika dia dan teman-temannya melihat bahwa generasi anak-anak generasi baru kita tahun 70-an awal itu kan banyak yang tidak bisa sekolah. Kemudian mereka bikin ramai-ramai mengajukan protes ya untuk agar pemerintah melihat ini anak-anak rakyat yang tidak bisa sekolah. Kemudian ada aksi-aksi, kemudian dia kolaborasi dengan Wise Renda, dengan Sumanjaya Film, kemudian akhirnya goal lah itu gagasan untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia yang kemudian oleh Soeharto waktu itu diakomodasi sebagai wajib belajar 6 tahun. Nah ini kan ada gagasan waktu mahasiswa dia bisa melakukan hal itu dengan teman-temannya. Kemudian setelah itu dia mencoba menyelami kehidupan ekonomi, dia belajar ekonomi keluar, kemudian dia pelajari betul dan dia balik ke Indonesia, dia praktekkan gagasan-gagasannya itu, seperti kemudian kan dia juga diminta oleh BRI dulu. BRI minta nasihat dia, kemudian dia melakukan survei dan kemudian punya gagasan. Ini BRI sebagai Bank Rakyat Indonesia harus mengakomodasi rakyat. Jadi selalu punya pencapaian-pencapaian ya. Kemudian lahirnya apa yang kita kenal simpedes dulu itu. Itu kan gagasannya Mas Rizal dan atas surveinya dia kan gitu. Kemudian di BTN juga begitu, dia melakukan apa yang dia pikir ini dan ketika dilaksanakan memang benar. Dan kemudian ketika dia banyak mengkritik Bulog, Gus Dur Presiden dipanggil, Mas Rizal, kamu tukang kritik Bulog, coba kamu buktikan. Dan dia buktikan dan berhasil. Berarti belum ada bedanya, sama aja sampai sekarang? Sampai sekarang, gitu ya? ini kan kenapa kelihatan sangat menonjol Rizal Ramli ini, karena menteri-menteri yang lainnya kan diem aja. Tahan sampai situ dulu Mas Adi, tahan sampai situ. Menteri-menteri diem aja ya. Tapi saya ingin tanya juga ke Pak Taufik ya kemudian. Orang seperti ini kuat, tapi ada kelemahannya. Saya ingin dengar dari Pak Taufik. Ya, sesaat lagi ya, tetap bersama kami. Pelindo yang selama ini menolak harus tahu diri. Silakan telepon siapa aja, saya mah cuek urusan begitu. Emang gue pikirin. Raja Wali ngepret. Betul-betul pertemuan sahabat lama. Kita banyak nostalgia tentang kejadian masa lalu. Kita juga bahas perkembangan situasi. Pada dasarnya Mbak Mega dari dulu konsisten ingin memperjuangkan Trisakti. Yaitu kita berdaulat secara politik, bebas aktif, berdaulat secara ekonomi, dan punya kebudayaan sendiri. Kita nggak anti asing, tapi kebudayaan kita juga harus tetap dipertahankan. Apa iya pantas seorang menteri mengajak debat publik seorang wapresnya yang dimana adalah atasannya? Kita ini jangan terlalu view. Karena kan apa yang kita omongin ini kebijakan publik.
kepentingan publik bahwa ada perbedaan pendapat antar pejabat, wajar-wajar aja, ya kan? Asal jangan terus habis itu berantem terus-menerus gitu lah. Dan saya juga ingin melihat dan mengatakan kepada kawan-kawan, ini bagian dari proses of change. Kalau teman-teman yang belajar theory of change, selalu tuh awalnya perlu shock therapy. Habis itu kita benahi polisinya, strateginya. Baik, Pak Taufik, dengan sangat maksudnya bebas ya, luas gitu, bicaranya tenang-tenang saja. Kita ini jangan terlalu feodal lah. Apakah Pak Rizal ini bisa jadi sosok untuk mengubah tata cara pemerintahan, toto kromonya pemerintahan kita? Saya nambah dikit dulu ya. Yang tadi saya katakan atau Pak Rizal lakukan, kalau dia bagian dari instansinya Polri dan atau TNI nggak boleh, karena itu budayanya sendiri. Nah, di luar itu ya, tergantung pilihan. Ini kan Pak Rizal berbicara dalam bahasa budaya yang baru, yang tidak berbicara hierarkial, tapi berbicara kompetensi. Dia lintas batas, gitu ya. Karena pada masa sekarang bicara organisasi tidak bicara di kotak-kotak lagi. Saya boleh ngomong urusannya Mas Adi boleh ngomong urusan, tapi yang mutusin bukan saya, gitu. Tapi saya boleh berbicara. Sekarang organisasi berkembang begitu. Nah, pertanyaannya tuh tinggal, kenapa jadi ramai? Karena banyak dari kita atau sebagian besar masih berpikir mestinya begini. Nah, mesti itu kan budaya dengan nilai-nilai yang lama yang mengatakan kalau begini harus. Nah, Pak Rizal ini datang dengan memperkenalkan budaya yang baru. Mestinya begini loh. Nah, pertanyaan, seberapa jauh dia bisa melakukan? Ya, seberapa jauh dia punya benang. Karena merubah budaya, saya nggak pakai istilah revolusi mental lah, itu istilah politik. Kalau bahasa saya itu transformasi budaya. Transformasi budaya sangat ditentukan oleh orang nomor satu. Pak Jokowi bisa merubah semua. Kalau dia mau lakukan, dan dia tahu caranya. Pak Rizal Ramli sampai mana? Ya sampai batas pemenang dia aja. Oke, tapi saya tanya Pak Taufik, ini kan banyak sekali kayak statement-statement ya, misalkan telepon saja terserah telepon siapa, emang gue pikirin satu. Lalu kemudian tadi bilang, udahlah kita jangan terlalu feodal. Ketiga, banyak sekali hal itu Pelindo jangan harus tahu diri. Ini tuh bentuk shock terapinya Pak Rizal Ramli sebagai Menko atau memang karakternya seperti itu? Gabungan. Jadi saya mengatakan apa yang dilakukan, cara dilakukan Pak Rizal Ramli bisa dilakukan karena dia Rizal Ramli. Efektif nggak? Kita lihat hasilnya nanti. Kita nggak bisa mengukur sekarang. Sama juga balik zaman dulu. Ali Sadikin, ya begitulah Sadikin. Tapi pertanyaannya, dia make yang namanya Rizal Ramli ini make buat pencitraan enggak? Nah, kalau buat pencitraan udah lain lagi tuh nawa itu. Tapi kalau dia nggak ada gitu-gituan sih enteng-enteng aja. Iya. Nah, kan Pak Rizal juga nggak selamanya benar. Ada juga sempat salah waktu itu soal listrik ya, token listrik ya. Itu gimana tuh kemudian? Begini, kalau dia mengakui ada kekeliruan atau gimana? Intinya begini, Mas Rizal, kalau hal-hal yang menyangkut urusan rakyat dan kira-kira menyengsarakan rakyat, dia pasti akan bereaksi. Tidak ada yang bisa menyetop. Contoh lah. Tapi reaksinya beralasan kan? Sangat beralasan, artinya ketika dia jadi komisaris utama Semen Gresik misalnya, ketika SBY mau menaikkan harga BBM dan di luar kepantasan, dia keluar, dia mobilisasi dia sama teman-teman, kemudian aksi dan kemudian SBY mencopotnya karena dianggap mengkritik pemerintah. Betul. Jadi begitu, pokoknya intinya gini, kalau ada hal-hal yang mengusik dan ini menyesal rakyat, dia akan ngomong. Yang soal token listrik misalnya, pesan moralnya ada adalah mafia listrik di situ. Pesan moralnya begini, pesan moralnya adalah kalian ini penyelenggara negara, kalau bikin kebijakan yang memberatkan rakyat, mau pikir dulu. Tapi bentar Mas Adi, ketika memang dalam perdebatan yang Pak Rizal Ramli sebagai Menko berani bilang ada mafia listrik, ini nggak takut berlebihan ya, memberikan tuduhan? Sebelum ada penyelidikan loh, tapi udah ada tuduhan itu. Ini kan Mbak, kita ini kan mengamati pemerintahan ini sejak kita di luar, apalagi masih sejak dari mahasiswa sampai sekarang. Jadi kalau ibarat mobil ini sudah ready, sudah siap, begitu masuk sirkuit sudah bisa langsung digas. Karena itu menurut saya melihatnya bahwa apa yang dia sampaikan ini sudah hasil penelitian, hasil kajian dan hasil pembicaraan udah cukup lama. Jadi ketika masuk, saatnya ngomong, dia ngomong. Nah, soal token itu sebetulnya kan intinya begini. Jadi pesan moralnya itu para penyelenggara negara kalau mau bikin kebijakan, apalagi yang mengutip uang rakyat, buat dipikir dengan cermat.
Faktanya apa? Begitu Mas Rizal ngomong begitu kan Sofyan Basir di Rut PLN bilang, oh baik nanti kita evaluasi. Ini masih bisa diperbaiki. Artinya apa? Artinya ketika bikin kebijakan ini kan sembarangan. Artinya di dalam otak para penyelenggara negara ini ketika bikin ini bagaimana cara mencari untung. Tidak penting bahwa rakyat kemudian rugi. Baik. Hitung-hitungannya juga clear loh. Nggak ada yang salah, seperti yang disampaikan oleh Faisal Basir kan karena dia tidak pakai token, dia tidak pernah berkomunikasi dengan rakyat. Karena rakyat kan taunya referensinya begini loh. Kalau saya beli pulsa 100.000, kemudian dicek pulsa masuk 100.000. Nah ketika listrik kenapa bunyinya menjadi lain, menjadi kilowatt itu kan ini sebetulnya tipu-tipuan. Sebetulnya kan yang dimasuk itu adalah rupiah, tapi di situ ke kilowatt sehingga rakyat bingung. Nah ini tipu-tipuan semacam inilah yang kemudian hanya bisa dilakukan oleh mafia dengan dalam konteks ini. Tapi nggak telepon aja ke Dirut atau misalnya telepon aja ke Pak JK misalnya. Ini Republik ini kalau bisa dengan telepon itu pasti dilakukan Mas Rizal. Kita dengan aksi di jalanan dengan berbagai cara dicuekin. Malah Pak JK itu menantang kuat berapa lama? Kan ini sangat anti demokrasi. Baik. Saat lagi kita sambung soal Pak Rizal Ramli, sang Raja Wali ngepret. Nah, saya ingin dengar nih kira-kira apa yang menjadi catatannya Pak Taufik kepada Rizal Ramli, sang Raja Wali ngepret. Silakan Pak Taufik. Ada dua menurut saya, dari saya nih paling enggak, yang mesti dijagain. Yang pertama adalah apa yang gebrakan-gebrakan itu jangan reaktif. Tapi merupakan gebrakan dari suatu senario strategi yang akan dilakukan dengan gebrak itu aja. Kalau cuman reaktif sih sayang aja ya. Kalau reaktif ya apa bedanya dengan sekarang berkembang. Yang kedua menurut saya yang dia harus mencari yang namanya kemenangan-kemenangan kecil gitu dari gebrakannya. Hasilnya apa? Orang pengen tahu, jangan nanti cuman gebrak-gebrak terus selesai sampai di situ. Akhirnya itu orang bilang, wah ini mah pencitraan lagi. Mestinya sosok seperti dia bukan sosok yang pencitraan. Tapi kita lihat. Baik. Mas Adi? Saya melihat Mas Rizal ini kan sudah memahami seluruh konstruksi pemerintahan. Jadi sekarang ini ya tinggal digeber-geber aja. Nah, tapi inti dari yang disampaikan oleh Mas Rizal ini pertama adalah mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara yang selama ini sudah nyolong kekayaan negara, jangan juga dong nyolong yang uang yang ada di saku rakyat, kira-kira semacam itulah. Dan kemudian kenapa menjadi seperti heboh begini, karena ya menteri-menteri yang lain kan nggak jelas apa kerjanya, membela pemerintah enggak, gitu membela rakyat juga enggak. Masa nggak jelas menteri-menterinya, jelas lah menterinya. Coba jelaskan salah satu aja dari menteri itu. Iya banyak lah masih yang masih jelas, tapi paling nggak gini, Mas Adi sebagai sahabatnya juga akan ikut menggebrak kan nih? Nah kita membantu dari tetap menspiriti kalau ada hal-hal yang buruk sebelum orang lain yang mengkritik kita dulu. Jadi pesannya begitu waktu itu. Baik, terima kasih Mas Adi, terima kasih juga Pak Taufik. Kita lihat nih bagaimana Raja Wali ngepretnya ya, sama burung kutilang bernyanyi tadi katanya. Nih banyak banget motonya di pemerintahan sekarang ya. Kalau kutilang bernyanyi itu saya. Baik Mas Adi, terima kasih Pak Taufik, terima kasih. Mungkin ada yang mau nonton Bon Jovi? Mungkin 13 September ada yang mau nonton Bon Jovi? Belum ada ya? Saya lebih suka dengerin aja kalau dibandingkan dengan baik, kita berikan informasinya juga buat pemirsa ya. Ada penggemar John Bon Jovi yang akan konser sebentar lagi, tiketnya sudah habis terjual. Ini juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you Mas Adi.